Oke, saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah kemanusiaan dan keimanan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ini bagian dari proyek keimanan. Secara prinsip bicara berkaitan dengan rukun iman, mulai dari iman kepada Allah sampai nanti berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar, atau berkaitan dengan presensi nanti dicukupkan pada iman kepada hari akhir. Saya akan langsung membuka berkaitan dengan PowerPoint tema iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah, mata kuliah kemanusiaan dan keimanan. Kata mutiara hari ini yang saya sampaikan dari Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Beliau menyampaikan, jangan menasihati orang bodoh karena dia akan membencimu. Nasihatilah orang yang berakal karena dia akan mencintaimu. Wah, ini kata mutiara yang sangat indah sekali. Artinya kalau kamu berpikir negatif atau mungkin juga memberi nasihat, jangan kepada orang bodoh, tapi berilah nasihat orang yang punya akal, orang yang mau menerima nasihat, orang yang pikirannya lurus. Kalau kita memberi nasihat kepada orang yang mungkin dalam artian pikirannya nggak lurus, selanjutnya dia penuh amarah, itu sama saja, tidak ada gunanya. Yang pertama, kalau bicara berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, kita akan bicara nanti apa itu kitab, apa itu kitab-kitab Allah, apa itu wahyu, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kata kitab ya. Secara bahasa, kitab adalah bentuk masdar dari kataba yang berarti menulis. Setelah jadi masdar berarti tulisan atau yang ditulis. Secara istilah, kitab adalah, yang dimaksud kitab adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Sehingga kalau kita bicara berkaitan dengan kitab ya, kita bicara berkaitan dengan kitab yang dimiliki oleh para rasul atau para nabi. Ya kalau kita orang Islam ya kita bicara berkaitan dengan kitab Al-Quran. Orang Katolik, orang Kristen bicara berkaitan dengan kitab ya bicara berkaitan dengan kitab Injil dan sebagainya. Kata kitab di dalam Al-Quran dipakai dalam beberapa pengertian. Yang pertama, menunjuk kepada semua kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, menunjuk semua kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, ada memang kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran ya, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, ada juga Suhuf. Nanti saya jelaskan berkaitan dengan Suhuf. Selanjutnya, menunjuk kitab Al-Quran secara khusus. Sehingga kalau kita bicara kitab ya maksud kitab orang Islam itu adalah ya Al-Quran. Selanjutnya kitab-kitab. Di samping Alkitab untuk menunjukkan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu Al-Quran. Nama Al-Quran itu juga ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya juga ada nama-nama yang semakna dengan kitab tersebut. Yang pertama adalah suhuf. Nah, suhuf bentuk jamak dari sohifah yang berarti lembaran yang dipakai untuk menunjukkan kitab suci sebelum Al-Quran. Artinya ada punya Nabi Ibrahim, ada Musa, sehingga ada disampaikan dalam Quran suhufi Ibrahim wa Musa. Ya suhuf itu ya kitab. Selanjutnya adalah Zubur,
bentuk jamak dari Zabur, yaitu kitabnya dari Nabi Daud. Atau juga Zabur, bentuk mufrad dari Zubur, dipakai khusus untuk menunjukkan kepada Nabi Daud. Nah, memang Rasul itu menerima kitab ya, Rasul-Rasul itu. Nabi itu juga menerima kitab, tetapi yang dituliskan di dalam Al-Quran hanya sekitar 4 ya, itu yang dikenal sampai hari ini. Setiap Rasul itu punya kitab ya, karena kita juga beriman kepada para Rasul, bukan hanya Nabi Muhammad. Ya, para Rasul itu punya kitab. Dasarnya adalah surat Al-Hadid ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka kitab atau neraca keadilan. Artinya kitab itu bukan hanya miliknya orang Islam, tetapi juga agama yang lain juga punya kitab. Kalau kita bicara berkaitan dengan kitab, maka kita bicara berkaitan dengan wahyu. Nah, kalau wahyu itu memang sangat identik dengan Al-Quran ya. Karena kalau kita bicara berkaitan dengan Al-Quran, maka makna dari Al-Quran itu ya wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, lalu sampai kepada kita, dan bila kita membacanya kita mendapat pahala. Kata wahyu berasal dari kata auha, yang bisa berarti tersembunyi atau cepat dan sebagainya. Memang kalau bicara berkaitan dengan wahyu ya artinya sesuatu yang cepat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang semakna dengan wahyu, tetapi di bawah wahyu, atau yang semakna tapi kalau wahyu itu memang khusus untuk Rasul ya. Kalau yang lain ini bisa untuk manusia, bisa untuk hewan. Contoh ilham ya, ilham ini diberikan kepada manusia. Wah, kita pun juga bisa mendapatkan ilham itu. Mahasiswa kan juga ide kan juga mungkin saya bukan bagian dari ilham itu. Dasarnya surat Qasas ayat 7. Yang kedua adalah insting. Wah, ini hewan itu punya insting. Dasarnya An-Nahl ayat 68. Selanjutnya isyarat. Dasarnya surat Maryam ayat 11. Atau juga perintah Allah kepada para malaikat itu juga semakna dengan wahyu. Ini baik ilham, insting, isyarat, ini ada, saya lupa ya, ada bisikan setan itu juga seperti bagian dari wahyu. Tapi ini sesuatu yang tidak baik untuk menggoda dan menipu manusia. Itu juga bagian dari itu. Tapi memang yang paling tinggi ini wahyu karena khusus untuk Rasul. Selanjutnya, kalau kita bicara berkaitan dengan nama-nama kitab, sebelum Al-Quran diturunkan itu, ya telah banyak kitab ya yang sudah diturunkan. Yang terkenal itu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Lalu yang terkenal ada Suhuf ya, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Kitab suci lainnya tidak disebutkan oleh Allah secara terperinci, tapi secara global dijelaskan bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul dan menurunkan mereka kitab suci. Ini kalau nabi kan jumlahnya banyak, ada ribuan. Kalau rasul memang terkenal 25 ya. Hampir semua nabi dan rasul itu mendapat kitab ya. Cuma yang dikenal memang Taurat, Zabur, Injil, dan nanti adalah Al-Quran yang terakhir. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani, yang pertama adalah Taurat ya, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi pokoknya terkenal dengan nama The Ten Commandments. Ini kisahnya Taurat ini turun di Bukit Tursina. Lalu Nabi Musa itu mendapat 10 perintah Tuhan. Itu ada filmnya itu, judulnya The Ten Commandments. Selanjutnya ada Zabur. Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya ada Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu pertanyaannya,
bagaimana posisi kita terhadap kitab-kitab Allah? Jelas kita mengimaninya, tetapi apakah kita lalu mengamalkannya, mengikuti kitab yang lain, mengikuti Zabur, mengikuti Injil, mengikuti Taurat? Maka jawabannya ada dalam surat Al-Maidah ayat 48. Disampaikan, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai muhaimin terhadap kitab yang lain. Fungsi jawaban kita berkaitan dengan kitab-kitab yang lain itu, ya tentu Al-Quran itu menjadi muhaimin. Apa maksud muhaimin itu? Jelas bukan muhaimin Iskandar ya, ketua partai, ini muhaimin yang lain. Muhaimin adalah Al-Quran sebagai hakim yang memutus benar atau tidak apa yang terkandung di dalam kitab dahulu. Artinya, kalau Al-Quran ini berkaitan dengan hukum, ya selanjutnya ada kitab-kitab dahulu yang tidak sesuai dengan hukumnya dengan Al-Quran, maka kita mengikuti Al-Quran khusus berkaitan dengan hukum. Kalau ada kisah-kisah di dalam kitab-kitab yang lain yang tidak sejalan dengan Al-Quran, maka kita mengikuti Al-Quran. Kalau ada yang sejalan, maka ya tetap dasarnya Al-Quran, dan Al-Quran menjadi pedoman yang paling utama. Tapi tetap kita wajib meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab Allah. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, itu yang paling dikenal karena dituliskan di dalam Al-Quran. Juga ada ribuan kitab yang lain yang kita tidak ketahui. Sehingga kalau bicara berkaitan dengan Al-Quran, Al-Quran itu menjadi sumber pokok ajaran Islam. Yang pertama, sumber ada dua kalau bicara berkaitan dengan sumber pokok ajaran Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Apa pengertian Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Kalau kita membacanya, maka kita mendapat pahala. Selanjutnya, sunnah adalah semua ucapan, perbuatan, takrir, dan sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya as-sunnah itu lebih ke biografinya Nabi, baik itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, itu juga bagian dari sunnah. Nah, kesemuanya ini saling melengkapi. Ya, saling melengkapi, tidak ada yang menegasikan. Kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita harus mengimaninya, mempercayai berkaitan dengan 4 perkara. Yang pertama, bahwa turunnya kitab itu benar-benar dari Allah, baik itu Al-Quran, Injil, Zabur, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani nama kitab yang dibawa oleh para nabi, seperti Nabi Muhammad membawa Al-Quran, Taurat dibawa oleh Nabi Musa, Zabur dibawa oleh Nabi Daud, selanjutnya Injil dibawa oleh Nabi Isa, dan lain sebagainya. Ketiga, membenarkan berita-berita yang benar berkaitan dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, kita kalau orang Muslim ya mengamalkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kitab-kitab tersebut juga wajib diamalkan, tapi apa? Seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya adalah hukum yang sesuai dengan Al-Quran, bukan hukum yang menyalahi di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah melengkapi berkaitan dengan kitab-kitab yang lain tersebut. Nah, ini berkaitan dengan skema ya. Ada Allah, ada wahyu turun menjadi Al-Quran, sunnah atau hadis, lalu menjadi ajaran agama Islam. Semua berkaitan dengan akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Keempat ini ya mencakup sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Begitu juga dengan bidang ajaran Islam, malaikat Jibril membawa wahyu, turun Al-Quran, lalu Nabi Muhammad dengan sunnahnya membawa hadis yang ditulis oleh para perawi, lalu datang ajaran Islam, dan bidang-bidang ajaran Islam ya sumbernya ya tetap dari kitab tersebut. Salah satu kitab
Al-Quran kalau kita punya. Lalu apa faedah kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab Allah memberi faedah. Yang pertama adalah bahwasanya Allah itu memberi perhatian kepada hambanya dengan menurunkan kitab, sehingga kitab itu bisa menjadi petunjuk bagi kita dalam mengarungi hidup ini. Ya tentu kalau kita hidup di sini kan ya butuh petunjuk lah, hudan linnas petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu ya penunjuk kita itu. Yang kedua, mengetahui hikmah mengenai syariatnya. Allah telah menurunkan syariat. Ya, syariat itu bukan hanya hukum ya, tapi juga berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan sejarah dan sebagainya. Kita bisa belajar sejarah di dalam Al-Quran. Contoh, bahwasanya pemimpin zalim itu akan diturunkan paksa oleh rakyatnya. Seperti kisah Raja Fir'aun, itu diturunkan oleh rakyatnya, oleh Musa dan rakyatnya. Yang ketiga adalah kita mensyukuri nikmat Allah berupa diturunkan kitab-kitab sebagai petunjuk dari manusia. Kalau kita nggak diberi kitab, ya tentu kita nggak, ya belum sempurna lah berkaitan dengan petunjuk. Sehingga ketika adanya kitab-kitab yang diturunkan ini, kita bisa menyempurnakan berkaitan dengan kehidupan kita ini. Demikian ya dari apa yang saya sampaikan berkaitan dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.